Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah untuk terus menjalankan ibadah saum Ramadan, tilawatul Quran, dan juga mudah-mudahan terus istiqomah yaitu menjalankan qiyamul lailnya atau tarawih berjamaahnya. Walaupun sudah di malam yang masuk ke 12, 13 ini, alhamdulillah rupanya sedikit ada kemajuan. Ya Bu ya, sedikit ada kemajuan. Jamaahnya maju, makin kurang. Tapi alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Semoga Allah selalu tetapkan kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah dan tersampaikan pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan insyaallah nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu waktu Rasulullah berdialog dengan para sahabat. Rasulullah memberikan satu pertanyaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, siapakah makhluk yang paling menakjubkan imannya?" Sahabat dengan serentak menjawab, "Malaikat ya Rasulullah. Mereka adalah orang paling menakjubkan imannya." Kata Nabi, bukan. Malaikat sudah pasti beriman. Mereka adalah orang-orang yaitu pelaksana daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin dia tidak beriman kepada Allah Tabarakallahu taala. Lalu siapa ya Rasulullah? Kalau begitu para nabi, mereka orang yang paling menakjubkan imannya wahai Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Para nabi nggak mungkin tidak beriman. Mereka adalah yang penerima wahyu dari Allah Tabarakallahu taala. Mereka adalah orang-orang yang menerima mukjizat dari Allah. Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu siapa ya Rasulullah? Kalau begitu Pak, kami ini sahabat-sahabatmu yang paling menakjubkan imannya ya Rasulullah. Kalian juga bukan, kata Nabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku yang sudah pasti kalian beriman terhadapku. Kalian melihat bagaimana ketika turunnya wahyu. Kalian bagaimana melihat ketika mujizat yang Allah berikan kepadaku. Nggak mungkin kalian tidak beriman. Lalu para sahabat bingung. Kira-kira siapa? Bahasa Betawinya, siapa kira-kira ya? Kata Rasulullah SAW, orang yang paling menakjubkan imannya, mereka adalah orang-orang yang sepeninggalan aku nanti, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, padahal mereka tidak pernah melihat turunnya wahyu.
Padahal mereka tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah SAW cara berdakwahnya. Mereka juga tidak pernah melihat turunnya Al-Quran. Itulah mereka orang-orang yang menakjubkan imannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dialog Rasulullah SAW dengan sahabat ini, tentunya dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang menakjubkan imannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi termasuk kita. Termasuk kita bisa jadi orang-orang yang disinyalir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imannya menakjubkan. Tapi ada syarat, ada syarat. Ada catatan. Rupanya iman saja, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita statement bahwa iman yang menakjubkan adalah orang-orang yang setelah sepeninggalanku, tapi kita tidak boleh bangga dulu. Kita tidak boleh bangga dulu dengan statement Rasulullah SAW. Kenapa? Karena iman saja tidak cukup dengan hanya ucapan. Kira-kira kalau saya tanya, banyak gak hari ini orang aku beriman? Banyak gak? Banyak. Di jalan-jalan tuh, apalagi dekat pasar. Kalau kita tanya, dia tanya beriman, pasti dia beriman. Islam, pasti Islam. Malah kalau kita bilang, ente bukan Islam gak puasa, marah dia. Bisa-bisa dia ngambil pentungan, dipukul, dikejar kita. Dia pasti ngaku beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaku beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Banyak di antara kalangan manusia yang ngaku beriman terhadap Allah dan hari akhir, tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka hakikatnya tidak beriman. Jadi iman saja tidak cukup. Maka harus ada wujud daripada iman tadi adalah amal soleh. Jadi iman dan amal soleh satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Sama seperti dua sisi mata uang. Kalau uang, kalau ada nominalnya, nggak ada gambarnya, laku nggak? Kira-kira laku nggak? Atau sebaliknya, ada gambarnya, logonya logo presiden, tapi nggak ada nominalnya, laku nggak kira-kira? Nggak laku. Begitulah iman dengan amal soleh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau cuma ngaku beriman, banyak orang di pinggir jalan hari ini mengaku beriman, tapi mereka tidak menjalankan apa yang sudah disyariatkan Rasulullah SAW. Banyak. Tapi itulah, iman tidak cukup hanya dengan pengakuan, harus ada amal soleh. Di dalam Quran surat At-Tin, Allah menjelaskan bagaimana bergandingan iman dan amal soleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus salih. Iman beramal soleh. Di dalam surat Al-Asr, yang sama-sama kita hafal tuh. Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalih. Maka tadi iman saja tidak cukup membuat kita bangga, tapi harus ada bagaimana wujudnya daripada iman tadi, itu amal soleh. Karena iman dengan amal soleh satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara iman dengan amal soleh tentunya iman menjadi pengarah kita. Iman menjadi pedoman kita, mau diarahkan kemana hidup kita. Itu dengan iman. Karena kalau tidak ada iman, seperti apapun hidup kita, kalau nggak punya iman, oleng. Halal, haram, diambil juga. Nggak lihat dosa atau tidak, dihajar juga. Kenapa? Nggak ada iman. Maka iman harus kita tancapkan dalam hati sebagai tolak ukur kita. Mau kemana kita melangkah dengan iman tadi. Maka amal solehnya tadi sebagai pelengkapnya,
Amal soleh sebagai pelengkapnya kita, supaya kita juga bisa berinteraksi dengan sama manusia. Iman dan amal soleh tadi, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Maka ketika amal soleh yang suka dipahamin oleh sebagian manusia, amal soleh kalau hanya diartikan sebatas hablum minallah, akhirnya salah kaprah. Kalau amal soleh hanya kita berpahamkan amal soleh itu hanya sebatas hablum minallah, salat, puasa, zakat, apalagi haji, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah tabarakallahu taala. Tapi kalau hanya dibatas sepadan amal soleh hanya itu saja, nanti akan timpang kalau tidak ada hablum minannasnya. Maka sering terjadi di masyarakat kita ketika memahami amal soleh tidak seimbang. Satu contoh, ada orang suka puasa, puasanya rajin, puasa tiap Ramadan full, hari-hari biasa Senin Kamis oke. Tapi terkadang menjadi omongan orang lain, menjadi bahan guncingan tetangganya. Kira-kira kenapa? Orang rajin ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya mantep, tapi jadi bahan omongan orang lain. Coba kira-kira kenapa? Bu, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi jadi bahan omongan orang. Gimana? Akhlaknya. Akhlaknya tadi, dia hanya mementingkan amal soleh, hanya berdasarkan hablum minallah, tapi tidak ada hablum minannas. Jadi pemahaman dia ini, amal soleh hanya yang penting gue sholat, yang penting sudah puasa, yang penting sudah baca Quran, yang penting sudah haji bolak balik, tapi tidak mementingkan dia puasa, tapi terkadang memfitnah orang, lagi puasa ngomongin orang, lagi puasa tetangganya digunjingin, padahal lagi puasa. Puasanya pun lagi sebulan, belum Senin Kamisnya. Nah inilah, dia ibadah hanya mementingkan hablum minallah tanpa ada keseimbangan dengan hablum minannas. Dia ibadah tapi ternyata dibenci oleh teman-teman sekitarnya. Na'udzubillah. Contoh lagi, orang naik haji. Dia naik haji, benar amal solehnya, tapi hanya hablum minallah. Ketika dia naik haji, tiba-tiba tetangga kiri kanannya malah menjadi pembicaraan orang, perlu ditanda tanya. Bisa jadi dia naik haji, dia umroh bisa jadi bolak-balik, ternyata ada anak yatim terlantar, tetangganya kelaparan, fakir miskin nggak diurusin. Dia beramal soleh hanya mengandalkan hablum minallah tanpa hablum minannas, jadi nggak seimbang. Oleh karena itu, Ramadan tadi mendidik kita, ada di situ namanya rasa haus dan lapar. Ingat, Ramadan mendidik kita bukan hanya tadi haus dan lapar, di sini ada makna mengajarkan kita bahwa ini loh, tetangga kamu kelaparan, ini loh, ada anak yatim yang terlantar, ini loh, kamu bisa merasakan, kita bisa merasakan ketika kita lapar, ketika kita haus, ternyata di sekeliling kita pun ada sama orang yang kelaparan dan kehausan. Di sini akan timbul sifat jiwa sosial keluar. Maka tadi Ramadan mengajarkan sifat al-waznu, satu keseimbangan, bukan hanya hablum minallah, tapi bagaimanapun ada hablum minannas. Jadi kita ibadah bukan hanya mengandalkan untuk kepentingan diri sendiri saja, salah. Akhirnya tadi dijadikan bahan gunjingan orang. Boleh kita haji dan umroh bolak-balik, tapi perhatikan tetangga kita yang kelaparan, yang kesusahan. Dan alhamdulillah di Ramadan tahun ini saat tadi mendengar, masya Allah, buat santunan yatim dan doa apanya, subhanallah, antusias. Mudah-mudahan jemaah Ibnu Sabil masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Bangga saya, masya Allah. Saya aja di rumah itu kalau ngumpulin yatim paling dapat 15-20 juta, itu udah banyak banget. Udah banyak banget, 20 juta, 15 juta. Tadi saya dengar MC, subhanallah, 69 juta. Targetnya 270. Naik lagi jadi 300 ya. Subhanallah. Nah inilah, harus kita buktikan betul memang. Ramadan mengajarkan kita
mentarbiyah kita harus dibuktikan. Selain kita yakin dengan bahwa puasa sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan iman kita, tapi tadi harus ada bukti tadi amal soleh. Maka alhamdulillah hari ini amal soleh kita, jamaah kita di sini sudah terlaksana, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi nilai ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau terlalu panjang nanti sholatnya panjang lagi, tambah takut kecapean. Kita tutup saja sampai sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah semoga ada yang baiknya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang salahnya bisa kita koreksi insyaallah. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.